Shalom, selamat sahabat saudara-saudaraku dalam Tuhan. Pada sahabat ini suatu berkat dan sukacita yang saya rasakan oleh karena dapat menyapa kembali Bapak Ibu sekalian. Dan puji Tuhan oleh karena berkat kasih kemurahannya, oleh karena anugerah yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita dapat bertemu kembali walaupun tidak secara langsung, tetapi kita dapat tetap mempelajari akan firman dan mendengarkan akan janji Tuhan pada sahabat ini. Dan saya bersyukur oleh karena pada saat saya menelpon dan juga ada beberapa juga video call, melihat Bapak Ibu sekalian, anak-anak dalam kesehatan yang baik, dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan dan belajar akan firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu dan anak-anak semua, kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas hari Sabat Tuhan yang kudus dan mulia ini. Hari yang Kau berkati ini dapat kami nikmati kembali di hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan pemeliharaan-Mu sepanjang 6 hari minggu bekerja kami. Dan pada saat kami siap untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui hamba-Mu, kiranya Tuhan akan berkati hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang akan disampaikan hanya berasal daripada Engkau, dan itu akan menambah iman kami, menambah pengharapan kami, menambah sukacita dan damai sejahtera dalam hati kami, sementara kami menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih ya Bapa telah dengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini saya mengundang kita semua sama-sama mengambil Alkitab kita, dan kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ya. Kita akan pelajari sama-sama mulai dari pasal 1 sampai nanti pasal terakhir di pasal ke-31. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian membayangkan berada di tengah padang gurun yang gersang, di mana kanan kirinya adalah gunung. Di depan Bapak Ibu sekalian ada laut yang sangat luas, dan di belakang ada tentara musuh yang sedang mengejar Bapak Ibu sekalian. Saat ini, pada saat kita membuka sama-sama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14, kita akan dapati satu cerita kejadian di mana umat-umat Tuhan bangsa Israel pada saat mereka sudah keluar dari tanah Mesir, pada saat Tuhan sudah menuntun mereka untuk keluar dari perbudakan, setelah Tuhan telah memberikan tulah kepada bangsa Mesir tersebut, sehingga raja tersebut, Raja Firaun, pada akhirnya mengizinkan bangsa tersebut untuk pergi. Dan mereka merasakan bagaimana tuntunan Tuhan sepanjang perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat itu sudah selama 430 tahun bangsa Israel berada di tanah Mesir. Mereka harus keluar dari negeri tersebut untuk pergi ke satu negeri yang Tuhan sudah janjikan, yaitu tanah Kanaan. Saudaraku dalam Tuhan, di ayat yang ke-14 ini kita bisa baca, kita bisa pelajari bagaimana Firaun berusaha bertindak untuk penghabisan kali. Bagaimana Firaun dituliskan di sini mengeraskan hatinya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, apakah Tuhan mengeraskan
hati seseorang. Maksud dari ayat ini adalah bagaimana Tuhan ingin tetap menunjukkan kepada bangsa Mesir bagaimana kemuliaan Tuhan harus dinyatakan kepada bangsa tersebut. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat Anda masih membayangkan kehidupan saat ini sama seperti bangsa Israel pada saat mereka baru keluar dari tanah Mesir, di mana baru saja perjalanan itu dimulai, baru saja mereka tidak seberapa jauh melangkah dari negeri perbudakan di belakang mereka. Di mana kalau saudaraku membaca di ayat sebelumnya, di Keluaran 13 ayatnya yang ke-21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menunjukkan mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa indahnya perjalanan bangsa itu pada saat mereka pertama kali keluar dari tanah Mesir. Namun saudaraku, pada saat kita membaca di pasal ke-14 ayatnya yang keempat, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudaraku kasih dalam Tuhan, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka memiliki satu harapan baru. Mereka memiliki suatu cita-cita dan memiliki satu kerinduan bahwa keluarga mereka, bangsa mereka akan mengalami nasib yang lebih baik lagi. Tetapi apa yang terjadi? Baru saja mereka melangkah dari satu negeri yang sebelumnya memperbudak mereka. Walaupun kita tahu di beberapa ratus tahun sebelumnya, beberapa puluh tahun sebelumnya, bangsa Israel memiliki peranan yang sangat besar bagi bangsa Mesir ini. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Pada saat mereka keluar dari bangsa Mesir ini, satu kejadian yang sangat tidak mereka harapkan terjadi. Di ayatnya yang kelima, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini juga mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Pada saat kita sedang menjalani kehidupan di atas dunia ini, seringkali kita berjalan seperti tidak ada harapan, seperti jalan yang buntu tidak dapat kita lalui. Tetapi pada siang hari ini, kita akan belajar bagaimana janji Tuhan yang pasti akan nyata dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai manusia kita masih dapat merasakan takut. Kita dapat merasakan khawatir. Kita masih bisa merasakan tidak ada harapan melalui apa yang kita lihat dan apa yang kita saksikan. Sama seperti bangsa Mesir. Mereka pada saat mereka mengejar, mereka yakin dapat mengejar bangsa Israel ini. Karena mereka memiliki pasukan dan memiliki kuda dan kereta yang sangat kuat untuk menyusul bangsa tersebut. Saudaraku dalam kasih dan Tuhan, pada saat kita merenungkan kita seperti bangsa Israel, di mana kanan kiri kita adalah gunung-gunung yang tidak mungkin kita lari. Di depan adalah lautan luas dan di belakang adalah tentara Mesir
yang siap untuk membunuh kita. Di belakang adalah juga masalah, kiri kanan masalah, depan masalah, jalan buntu. Bagaimana mereka melalui jalan buntu tersebut? Di ayatnya yang ke-13 kita baca sama-sama. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Di ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan melalui hambanya Musa menyatakan hal tersebut kepada bangsa Israel. Janganlah takut, berdirilah teguh, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan yang Tuhan akan berikan kepadamu pada hari ini. Tuhan nyatakan janjinya, keselamatan itu akan diberikan pada hari itu juga. Demikian juga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, janji Tuhan ini juga diberikan kepada kita yang hidup saat ini. Tuhan yang hidup zaman dahulu, Tuhan yang memimpin Musa, Tuhan yang memimpin bangsa Israel, yang juga adalah Allah kita, memberikan janji yang sama kepada kita. Pada saat itu, bangsa Israel memilih untuk terus berjalan oleh karena mereka mendengarkan perkataan dari Musa ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam cerita ini, di ayatnya yang ke-16 Tuhan berkata kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu bangsa Israel percaya akan janji Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel tidak menatap depan, kiri, kanan, bahkan belakang, tetapi mereka melihat bahwa ada janji Tuhan. Janji Tuhan yang sudah melepaskan mereka dari perbudakan pasti akan juga dapat tergenapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat ini banyak sekali orang-orang yang depresi, orang-orang yang stres, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Baru-baru ini saya melihat bagaimana wawancara seorang pengacara yang sangat terkenal memiliki banyak harta. Demikian juga pengusaha-pengusaha. Ada salah satu pengusaha yang diwawancarai, mereka berdua sepakat bahwa harta ini tidak berarti apa-apa di tengah kondisi saat ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang yang memiliki harapan, tetapi mereka tidak melihat jalan yang harus mereka lalui. Mereka merasa jalan mereka buntu. Mereka tidak bisa ke kanan, ke kiri, bahkan maju ke depan mereka tidak bisa. Apalagi mundur, saudaraku. Tetapi saudaraku, pada siang Sabat ini, janji firman Tuhan ini juga diberikan kepada Anda dan saya. Janganlah takut, berdirilah tetap, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan yang akan Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya pada hari ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-19, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali pada saat kita menjalani kehidupan kita di atas dunia ini, sama seperti bangsa Israel rasakan,
Mereka melihat bagaimana sepertinya malaikat Allah, bahkan Allah sendiri tidak menyertai mereka lagi. Mereka melihat bagaimana tiang awan bergerak dari depan mereka, bagaimana pimpinan Allah yang selama perjalanan keluar dari Mesir itu mereka rasakan, mereka tidak rasakan dan mereka tidak melihat lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka melihat janji firman Tuhan. Saat ini saudaraku, mungkin saudara berpikir, kemana Tuhan? Di mana Tuhan? Engkau Tuhan sanggup menghilangkan virus corona ini dari atas dunia ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin beritahu, setiakah Anda kepada Tuhan atau tidak setiakah Anda kepada Tuhan? Mau Anda adalah orang benar maupun orang yang jahat, ingat saudaraku, selama kita masih ada di atas dunia yang berdosa ini, setan akan selalu memberikan cobaan dalam hidup manusia. Setan akan sering memberikan rintangan dalam hidup kita, karena setan tidak mau kita akan Tuhan gunakan untuk menarik jiwa-jiwa kepada Tuhan. Setan tidak mau bagaimana orang-orang setia dan benar akan hidup damai. Setan seperti singa yang mengaum-ngaum, ingin merekrut kita, ingin menjatuhkan hidup kita di atas dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi di atas dunia ini. Inilah yang harus kita hadapi. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri di atas dunia ini. Tuhan memberikan janji penyertaannya. Tuhan tidak pernah tinggal diam atas situasi yang saudara dan saya hadapi saat ini. Bahkan dunia ini, Tuhan tetap pegang kendali. Dalam pertentangan antara setan dan Kristus, kita dapat bertahan. Kita harus kuat saudaraku. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan. Janji Tuhan yang pasti akan selalu menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Waktu bangsa Israel melihat bahwa tiang awan itu beralih dari mereka, bahkan malaikat Tuhan mereka tidak bisa saksikan kembali. Mereka tidak melihat, semuanya nampak gelap. Saudaraku, di ayat yang ke-20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Yang satu perlu kita ingat, satu janji Tuhan yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Sama seperti bangsa Israel. Pada saat mereka melihat bagaimana malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Tetapi ternyata ada pekerjaan lain yang mereka lakukan. Ada rencana lain yang lebih baik. Saudaraku, kita melihat bagaimana pikiran kita sebagai manusia sama seperti yang dilakukan dan dipikirkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka berpikir dalam logika manusia. Mereka berpikir berdasarkan pemikiran mereka dan pertimbangan mereka. Tetapi saudaraku, kita percaya bahwa rancangan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, tidak ada yang adalah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah sukacita, damai sejahtera bagi hidupmu. Sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan ingin senantiasa berikan kepada kita. Roh yang Tuhan ingin berikan kepada kita bukanlah roh ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Dan kita harus ingat untuk janji Tuhan. Berdirilah teguh. Jangan takut saudaraku. Lihatlah yang akan diberikan Tuhan kepadamu, kepada saya hari ini. Saudaraku,
Di sini, di ayat yang ke-25, kita melihat bagaimana bangsa Israel melihat ketakutan yang dialami oleh pasukan Mesir itu. Bahkan mereka berkata di ayat yang ke-25, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Kita tahu bagaimana akhirnya mereka dapat menyeberangi Laut Tebareu atau yang disebut Laut Merah. Mereka dapat lalui itu semua berkat pertolongan Tuhan, berkat kuat kuasa Tuhan. Jalan yang tadinya buntu, mereka dapat melewati jalan yang buntu tersebut, dan mereka pada akhirnya selamat. Dan mereka merasakan bagaimana janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada suatu kali seorang ibu sedang menyulam kain dengan benang berbagai warna, dan tidak berapa lama anaknya datang. Anaknya ini masih kecil, anaknya ini belum mengerti apa yang ibunya sedang lakukan. Lalu dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa yang sedang kau lakukan?" "Saya sedang menyulam." Tetapi oleh karena anak ini masih kecil dan ibunya sedang duduk di sebuah kursi, dia hanya melihat serangkaian benang yang seperti tidak beraturan. Pada saat dia melihat dari tempatnya dari bawah, berbagai warna benang-benang itu seperti tidak beraturan. Ya, dia bertanya dalam hati, apa yang sedang dilakukan oleh ibuku? Dan dia merasa bahwa saya mungkin juga bisa melakukan, hanya menyulam tidak rapi seperti itu saya juga bisa. Tetapi ibunya memperhatikan anaknya ini dan berkata, "Ibu sedang menyulam satu pemandangan. Coba kamu naik ke atas kursi, lalu kamu lihat dari atas hasil pekerjaan ibu ini." Lalu anak itu naik ke atas kursi, lalu dia melihat hasil dari sulaman ibu tersebut merupakan gambar pemandangan yang sangat indah, pemandangan yang sangat menakjubkan. Yang di awal dia melihat dari bawah itu hanya merupakan rangkaian benang-benang yang tidak teratur, tidak menarik, bahkan menjemukan untuk diperhatikan. Tetapi pada saat dia naik ke atas, dia melihat satu rangkaian benang-benang yang sangat indah, berbentuk satu pemandangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikian jugalah kehidupan kita di atas dunia ini. Tuhan sedang merangkai kehidupan kita. Seringkali kita melihat, kenapa Tuhan rangkaian ini begitu tidak saya mengerti. Kenapa kehidupan saya seperti tidak beraturan? Banyak sekali halangan, rintangan yang saya hadapi. Saudaraku, Tuhan sedang menyulam kehidupan kita. Mungkin saudaraku katakan, saya bisa menyulam kehidupan saya sendiri. Betul saudaraku. Saudaraku bisa menyulam kehidupan saudaraku juga. Melalui doa-doa, melalui usaha yang saudaraku lakukan. Tetapi ingat, tetap serahkan hasilnya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah hampir 2 bulan kita harus beribadah di rumah. Sudah hampir 2 bulan ini banyak sekali rencana, harapan kita, impian kita yang akhirnya tertunda. Banyak yang bisa kita ambil dari sisi positifnya, banyak yang juga bisa kita ambil dari sisi negatifnya. Tetapi sebagai umat Tuhan, saya harus yakinkan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku, kita harus senantiasa
mengingat kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa memperhatikan umat-umatnya. Demikian juga sampai hari ini, Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah mengantarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah yang sama juga yang akan menuntun saudara dan saya untuk keluar dari situasi ini. Ingatlah, untuk kita selalu setia memandang kepada Tuhan. Tuhan selalu memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan selalu memiliki keinginan untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kemenangan hanya bersama Tuhan. Ingatlah janji Tuhan, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang akan Tuhan berikan bagi saudara dan saya pada hari ini. Tuhan yang akan berperang bagi kita, dan kita akan diam saja. Saat ini kita mungkin diam di rumah saudaraku, tetapi ingat bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidupmu, tetap bekerja dalam hidup saya, dan pada akhirnya Dia akan nyatakan segala kemuliaannya di atas dunia ini. Terlebih saudaraku, iman kita akan semakin dikuatkan, semakin dipersiapkan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah doa dan harapan kita. Saya bawa dalam nama Yesus firman ini. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas janji Tuhan yang pasti di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan nyatakan janji-Mu itu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya setiap benih firman ini akan senantiasa menguatkan umat-umat-Mu, akan menjadi suatu ingatan bagi umat-umat Tuhan sementara kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masih banyak kami temui pergumulan, masih kami dapat temui masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami berketetapan hati untuk mengikut Tuhan. Kami berketetapan hati untuk percaya akan janji Tuhan, dan berketetapan hati memohon kuasa Tuhan memberikan kekuatan, anugerah-Mu, damai sejahtera dan sukacita dapat kami rasakan dan kami terima sementara kami masih hidup di atas dunia ini. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa kepada seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan. Bila ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Bila ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Bila ada yang lemah iman, kuatkanlah mereka Tuhan. Bila ada yang terikat oleh karena dosa-dosa, kiranya Kau akan lepaskan dan bebaskan mereka dari belenggu dosa. Bapa dan surga, suatu kerinduan pada saat kami bertemu, kami akan merayakan kemenangan yang besar bersama dengan Yesus. Dan kami percaya waktunya akan tiba. Waktu Tuhanlah yang terbaik, dan kami percaya waktu yang terbaik yang hanya berasal daripada Tuhan akan Kau segera nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Kau telah dengar dan mengampuni akan segala kekurangan salah dosa kami. Kami berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.